Lanjutkan dialog di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau ke Bang Septa Chandra dulu, Bang Septa. Apakah dalam literatur hukum pidana ini memang permintaan maaf itu tidak menjadi syarat utama dalam sebuah restoratif justice? Iya, memang tidak ada disyaratkan secara normatif ada permintaan maaf. Yang jelas di situ ada pemaafan dari korban. Ya, jadi tentu pemaafan dari korban itu menjadi syarat adanya perdamaian. Dan perdamaian itu kan lahir dari itikat baik dari kedua belah pihak. Jadi kalau hanya pihak Pak Egy mau bertemu, Pak Jokowi tidak, nggak akan terjadi. Mau berdamai, ini juga terjadi. Kan perdamaian ini kan salah satu, perdamaian melalui restoratif justice ini kan salah satu bentuk penyelesaian sengketa lah, dispute di antara kedua belah pihak di luar pengadilan kan, out of court gitu loh. Sehingga sangat tergantung itikat baik kedua belah pihak. Tapi sekali lagi saya katakan, pemaafan dari korban dalam hal ini adalah Pak Jokowi dan juga sebagai pelapor tentu tidak tiba-tiba begitu saja, pasti ada proses, pasti ada sebab seperti saya katakan tadi. Sebabnya apa? Pak Egy datang, itu kemudian disambut sebagai itikat baik. Kemudian berbicaralah diskusi-diskusi sebelum tabayun istilahnya Pak Egy tadi, itu kemudian yang dipahami sebagai permohonan maaf. Ada pengakuan, sehingga kemudian pemaafan diberikan. Oke, ketika Bang Sapta melihat sebagai pakar hukum pidana, artinya ketika ada seseorang yang datang, tiba-tiba yang tuan rumah hanya menyampaikan, oke, kamu saya maafkan, tanpa yang tamu yang datang itu, Pak, izin minta maaf. Masuk di akal nggak sih sebenarnya? Sebenarnya nggak logis gitu ya. Maka tadi saya katakan datangnya itu terjadinya pertemuan kan ada itikat baik kedua belah pihak nih. Nah, sehingga kemudian di situ tuh sudah ada pemahaman masing-masing. Kan begitu. Kalau datangnya, pasti Pak Jokowi juga nanya datangnya dalam rangka apa gitu kan. Seperti begitu. Sudah ada komunikasi sebelum itu. Bertamu, betul. Kan tujuannya apa kan begitu. Sehingga kemudian terjadi pertemuan karena di situ tidak boleh ada media dan tidak boleh ada orang lain. Ya tadi bahasa-bahasa tabayun Pak Egy itulah kemudian disambut Pak Jokowi sebagai bentuk pengakuan misalnya. Sehingga kemudian dimaafkan gitu. Oke, saya juga memaafkan Pak Egy misalnya kan gitu. Karena tadi sudah mengakui misalnya kan. Meskipun tanpa bahasa verbal bahwa menyatakan izin minta. Ya, betul. Bisa jadi begitu gitu kan. Tapi yang jelas adalah itu tidak mungkin terjadi tanpa ada sebab. Sebab tadi bentuk pengakuan, tabayun, kemudian mungkin ada bahasa maaf tapi tidak tegas mengatakan permohonan maaf gitu. Tapi ada bahasa lain yang digunakan yang kemudian Pak Jokowi pahami itu sebagai permohonan maaf dan pengakuan, maka Pak Jokowi memberikan pemaafan. Tapi kalau sampai gitu di publik menyatakan bahwa saya tidak pernah minta maaf, saya tidak mau minta maaf, kenapa gitu? Apa yang mau Apakah ini akan berdampak begitu ya kepada hukum yang kemudian masih berjalan hingga saat ini? Iya, karena kan sudah SP3-nya kan sudah keluar gitu ya, sudah dihentikan penyidikannya. Tapi mungkin itu soal etika, moral aja gitu. Nah, namanya tadi kata kunci di dalam perdamaian itu ada pemaafan, terus di luar malah berkoar-koar mengatakan tidak ada pemaafan gitu loh. Berarti kan kalau seolah-olah publik menilai kalau tidak ada pemaafan berarti masih sengketa dong, masih ada dispute nih di antara berdua gitu kan. Padahal sudah berdamai misalnya. Kan publik juga tidak bisa kita mengarahkan pemahamannya sama dengan kita orang hukum misalnya. Jadi wajar-wajar saja ketika publik menilainya ya ada hal-hal lain gitu loh. Atau satu sisi ya memang ada kata maaf tapi bentuknya apa, tapi Pak Egy tidak mau mengakuinya. Jadi kayaknya Pak Egy dan Bang Damai jadi kayak ke kanan iya, ke kiri iya, kok gimana Bang Petrus? Nggak enak kali Bang. Jadi kita ini kan kita baru melihat panggung depan, yaitu adanya restoratif justice. Tetapi panggung belakang, misalnya poin-poin kesepakatan yang harus dirumuskan sebagai syarat di dalam ketentuan tentang restoratif itu mungkin Ibu Elida yang tahu. Poin-poin apa saja yang disepakati oleh Pak Egy dan Pak Jokowi dalam menuju kepada restoratif justice itu, sehingga kemudian keluarlah SP3. Karena untuk mendapatkan SP3 itu kalau mengacu kepada ketentuan restoratif justice di dalam KUHP baru, itu harus dirumuskan, kedua belah pihak harus membuat kesepakatan itu secara tertulis. Karena itu akan menjadi dasar dan SP3 itu kemudian menurut ketentuan itu harus dimintakan penetapan ke pengadilan. Nah ini yang mungkin Ibu Elida lebih banyak menjelaskan. Tapi
Bang Petrus, ada nggak sih komunikasi dari Bang Egy dengan klien Anda setelah pertemuan itu mungkin? Karena dengan kan Pak Roy klien Anda sempat bilang ada kecewa komunikasi, dengan adanya seperti ini. Tapi yang kita mau katakan di sini seperti penggunaan restoratif justice mengacu kepada KUHP yang baru, itu juga sebetulnya secara hukum bermasalah. Karena di dalam ketentuan peralihan pasal 361 itu, yang juga menjadi rujukan di dalam SP3 itu, ketika perkara ini masih dalam penyidikan, maka yang menjadi acuan adalah KUHP. Oke. Sementara di KUHP kan tidak mengatur soal restoratif justice. Sehingga ini juga jadi problem, sehingga tadi saya katakan sebetulnya yang lebih pas itu SP3, tapi melihat kepada posisi Pak Egy dan kawan-kawan dalam memperjuangkan persoalan dugaan ijazah palsu ini demi kepentingan umum, di mana pasal 310, pasal 311, pasal 27A, dan seterusnya sepanjang menyangkut pencemaran nama baik, itu ada alasan pembenar. Artinya itu walaupun tindak pidana, tetapi oleh undang-undang membenarkan. Kenapa? Demi membela kepentingan umum yang lebih besar. Kepentingan pribadi harus dikorbankan. Ya, tapi nyatanya kan cuma Pak Egy dan Pak Damai yang dapat SP3. Loh ya, tapi Proses SP3-nya hukumnya lewat restoratif justice, yang itu sepenuhnya hak kedua belah pihak untuk menempuh itu. Kalau tanggapan dari 6 tersangka lainnya, mungkin Bang Petrus juga bisa menyampaikan seperti apa? Karena kan juga ini kan artinya Ya mereka, ya teman-teman paling hanya menyesal kan bahwa ini perjuangan bersama, tetapi yang dua sudah terlepas dari perjalanan bersama. Tapi kan ada ini. upaya tetap untuk menjaga perasaan Pak Roy dengan mengatakan bahwa saya tidak minta maaf, saya cuma datang dapat RJ begitu. Ya itu yang harus Ibu Elida yang... Tapi mungkin dari kacamata Bang Petrus seperti apa melihatnya? Itu kalau kita melihat itu hak pribadi masing-masing. Hak pribadi masing-masing, karena dalam perjalanan perkara, apalagi perkara pencemaran nama baik itu kan nuansa kepentingan pribadi dari terutama dari pihak pelapor itu kan lebih besar. Sehingga dia memaafkan. Perkara ini kan dihentikan atau diteruskan itu kuncinya ada di tangan pelapor, pengadu, karena ini delik aduan sepanjang menyangkut pencemaran nama baik. Bu Eli kok kayaknya seolah-olah main dua kaki, Bu, pergi komunikasi ke Solo terus dapat restoratif justice, tapi di sisi lain tetap nggak enak sama Roy Suryo CS masih bangun komunikasi. Kan begitu ya, Bu, melihatnya seperti saya apa? tidak pernah berkomunikasi. Begini ya, Bang Egy ini sakit, dipitnah melarikan diri. Kemudian tapi katanya tadi komunikasi kata Bang Petrus, Bu. Kemudian Bang Egy ini dianggap dikeluarkan dari grup. Terus disitulah saya mulai serius menghadapi Bang Egy. Karena mereka seolah-olah tidak menghargai Bang Egy. Perkara ini awalnya dari Egy Sujana loh, dari 4 tahun yang lalu. Ya, tiba-tiba Roy Suryo muncul dengan awalnya di permintaan untuk saksi gelar perkara. Mulai dari situ Roy Suryo lepas dari dasar, dia tinggalkan Egy. Dasarnya apa? Seandainya semua itu adalah awal dari Egy, dia harus koordinasi seharusnya. Ini main mereka sendiri, Bang Egy ditinggal. Oh gitu. Oh iya, jadi benar Bang Petrus main sendiri. Iya, beda. Nah, tim kuasa hukumnya beda-beda. Ya beda. Bagi kita, kenapa kita lakukan itu pribadi? Ingat, hukum pidana ini siapa berbuat apa. Jadi melekat, dan kebetulan pasal yang dituduhkan kepada masing-masing berbeda-beda. Oke, makanya terjadi 2 klaster. Ya, yang satu adalah klaster pertama ada pengacara 3 orang, kemudian ada prinsipal. Mereka berdua ini adalah prinsipal, dan juga harus dipertimbangkan juga, ya. Apalagi Ibu Kurnia adalah pengacara, ya kan? Itu juga. Terus yang 3 ini kan ahli. Apapun yang disampaikannya, seperti orang tuding saya, menghina saya, bahwa saya melihat ijazah itu asli. Saya nggak memang lihat ijazah itu asli seperti fotokopi yang beredar. Baik, Bu Eli. Nggak ada jauh-jauh dari itu. Pendek saja Bu, sedikit saja. Berarti dari proses pertemuannya dari awal Pak Egy ingin bertemu dengan Pak Jokowi, benar-benar tidak ada tuntutan datang untuk minta maaf ataupun datang untuk menyampaikan maaf begitu ya, Bu Eli ya? Ya, jadi setelah mereka bincang-bincang hangat, kan saya sampaikan kami bertemu di situ, saya baru pertama kali datang kayak udah 10 tahun keakraban yang diciptakan oleh Pak Jokowi. Kemudian Pak, jadi saya mau seperti apa, saya mau berbuat apa, kata Pak Jokowi. Pak, Bapak kan
berkuasa. Tolong kasih tahu sama Kapolri. Untuk membuat restorasi Tolong, kritis. saya belum layak tersangka. Oke, baik. Terus dipanggil sama Pak ini, tolong ya proses. Wow. Langsung Oke. begitu aja. Baik. Ditanya sama saya mau keluar, Bu Eli, Bang Edi kapan berangkat? Tanggal 10 Pak. Ya udah boleh berangkat. Oke. Oke. Nah tapi ini namanya proses harus dijalankan. Nggak segampang itu. Kita hormati Oke, Bu. semua pihak. Oke. Kepolisian kita cari muka juga. Baik, kita hormati semua pihak. Bagaimana juga masih menjadi sebenarnya masih mengganjal. Cuma memang durasi kita pendek. Tapi ternyata akhirnya kan ada Ada permintaan penjelasan. tolong. Kalau Bapak kan yang punya Kuasa punya untuk mencabut laporan. Betul sekali. Dan tentunya kita masih akan menunggu bagaimana kemudian babak-babak selanjutnya. Karena kalau dalam pertandingan sepak bola, Ya. peluit 90 menit berakhir semuanya minta maaf, salam-salaman ya. Apakah kemudian juga maaf-maafannya di terakhir pertandingan antara Pak Roy Suryo, Pak Egy, Pak Jokowi, kita tunggu saja. Andi Kumala. Saya satu ya. Ya. Durasi kita Durasi kita sudah habis, Bu Eli. Mohon maaf. Terima kasih Ibu Eli, Terima kasih, Bang Pak Sabta, Ya. Bang Petrus untuk waktunya Terima pada pagi kasih. hari ini. Dan pemirsa Apa Kabar Indonesia Pagi masih akan kembali sesaat lagi.